dan mulai nampak apa yang diwahyukan Rasulullah. Setelah hilangnya ketauhidan ribuan tahun atau ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, di suatu kehidupan nanti, ya saat ini zulzilatil ardu, mulai goncang bumi, zilzalaha, dengan suatu goncangan yang dahsyat. Bukannya gempa bumi atau bencana, enggak. Mulai terbukanya iman hamba-hamba Allah ini loh. Mulai goncang. Yang selama ini masih tidur, mulai bangun, mulai goncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi udah saatnya bumi ini mulai goncang dengan goncangan yang hebat. Wa aqwalatil ardu asqalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Mulai bermunculan wa akhrajatil ardu asqalaha. Mulai bermunculan hamba-hamba Allah di bumi ini dengan segala kemampuannya yang diberikan Allah pada hamba-hamba yang dipilihnya. Mulai bermunculan satria-satria yang dipilih oleh Allah, yang punya hati murni untuk menyembah yang Maha Kuasa, mulai tersentuh hatinya. Oh, ternyata itu saudaraku. Oh, orang Madura itu saudaraku. Oh, orang Dayak itu saudaraku ternyata. Oh, orang Padang itu saudaraku. Jadi mulai wa akhrajatil ardu asqalaha. Mulai tumbuh, mulai keluar hamba-hamba bumi yang punya jiwa-jiwa satria, menyatukan Nusantara, menyatukan dunia dengan menyembah yang Maha Kuasa. Satria-satria yang tersimpan selama ini mulai berkeluaran. Mulai bangkit. Wa qala al-insanu ma laha. Manusia mulai bisa berkata, oh iya memang, malah jabatanku, ilmuku, kepandaianku ternyata nggak mampu menyelamatkanku. Mulai sadar. Bahwasanya mulai sadar. Orang yang selama ini menyembah ilmu, menyembah harta, atau terpuruk dalam kesengsaraan meratapi nasib, itu enggak ada gunanya. Wa qala al-insanu mala. Hati kita mulai bisa berkata, mulai terbuka. Ternyata ilmu-ilmu yang kulakukan selama ini ternyata membuatku jauh dari Allah. Sekarang mulai terbuka mata. Ini loh jalan terbaik untuk menuju Allah. Pada satu bimbingan, satu jalan, satu pintu. Dari semua banyak lini, dari semua banyak ilmu yang diturunkan Allah di bumi, ternyata masih ada, semuanya itu ada. Satu pintu untuk masuk menuju yang Maha Kuasa.
Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Yauma idzin, bagi kita manusia-manusia yang berjiwa satria, yang punya niat menuju yang maha kuasa, yauma idzin, setiap kehidupan kita saat ini tuhaddisu, selalu baru muncul iman-iman baru, akhbaroha, yang Allah kasih kabar kepada kita. Setiap hari ada aja di dalam hati kita Allah menumbuhkan jalannya iman. Oh, ini iman, ini iman, ini iman. Semakin sayang kepada saudara-saudara seiman, bukan seagama tapi seiman. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Dan itu nyata di dalam persahabatan kita, persaudaraan kita di grup semakin tumbuh. Dan di situ pembimbing kita memberikan tausiah sedikit tausiah. Yauma idzin, di kehidupan kita setiap hari, mulai kita punya niat ke Allah, tuhaddisu, ada aja berita baru yang keluar dari ayat-ayat Al-Quran. Akhbarullah, yang memberi kabar kepada kamu. Berita-berita keimanan, berita-berita kemurahan dari Allah untuk menyelamatkanmu. Yang selama ini kita minder hanya karena kebodohan kita. Tidak bisa membaca bahasa yang diyakini menyelamatkan. Yang selama ini bahasa kita direndahkan, sekarang mulai sadar. Saat ini, yauma idzin, saat ini, tuhaddisu, muncullah keyakinan yang baru. Saya yakin diselamatkan Allah melalui akhbarullah, keterangan-keterangan yang dibimbing oleh imam kita. Karena kita nggak akan tahu dengan bahasa yang tidak kita mengerti langsung ke kelakuan. Dari ritual-ritual, bacaan-bacaan, dengan bimbingan imam kita semakin jelas. Jadi hidup kita semakin gak sia-sia, semakin bahagia. Bi anna rabbaka awhalaha, bi anna, dengan sesungguhnya, Rabbaka yang merawatmu, awhalaha, memberikan wahyu. Jadi wahyu itu memang yang terkumpul dalam kitab itu Al-Quran. Tapi kita kembalikan sejarahnya wahyu itu karena Rasulullah hidupnya tidak pernah bergeser kiblatnya kepada Allah. Disitulah muncul wahyu yang disampaikan kepada para sahabat. Jadi kita hambanya Allah itu pun setiap hari mendapat wahyu. Kalau hidup kita, titik kiblat kita tidak pernah bergeser dari Yang Maha. Dengan hiasan-hiasan dunia yang seperti ini, nikmat, sengsara, tapi tidak geser kiblatnya, di situ loh akan muncul wahyu. Wahyu itu apa? Bimbingan asli dari Allah. Bimbingan asli dari murabbimu yang merawatmu hidup ini, yang menghidupi kamu itu loh. Kalau kita memahami wahyu yang diberikan Allah pada Rasulullah kesulitan karena Rasulullah menyampaikannya dengan bahasa Arab. Jadi kita kita harus cerdas. Mengapa Rasulullah mendapatkan wahyu? Karena hidupnya nggak pernah geser kiblatnya.
Titik, Mbak. Dan kita pun akan mendapat wahyu setiap hari kalau kita menemukan